Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya wadin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Sebelumnya, apa kabar nih teman-teman? Semoga selalu sehat dan selalu diberi keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kali ini saya bersama teman saya akan membawakan materi tentang memetik hikmah dari peristiwa nuzulul Quran. Di sini saya nggak cuma sendirian, di sini saya ada teman saya. Awalnya izinkan saya perkenalkan diri saya. Saya Diva Maharani dari kelas 11 SMA IAS Al-Jannah dan teman saya Raffi dari kelas 11 IPA SMA IAS Al-Jannah. Oke, jadi sebelumnya apa kabar nih Raffi? Ya, assalamualaikum pemirsa. Alhamdulillah kabar saya baik seperti biasanya. Oke, jadi di sini kita akan membahas tentang memetik hikmah dari peristiwa nuzul Quran nih, Pi. Raffi tahu gak sih sebenarnya apa sih nuzulul Quran itu? Nuzulul Quran ya. Berbicara tentang tema hari ini yaitu tentang nuzulul Quran sendiri. Nuzulul Quran itu secara bahasa, kalau nuzul itu artinya menurunkan dari tempat yang tinggi ke tempat yang lebih rendah. Kalau Al-Quran itu ya Al-Quran, kitab suci umat Islam. Jadi kalau digabungin, nuzul Quran itu artinya adalah peristiwa turunnya Al-Quran dari langit ke melalui perantara malaikat Jibril ke Nabi Muhammad SAW. Seperti itu. Oke, jadi kan nuzulul Quran itu berarti turunnya kitab suci Al-Quran ya? Iya, betul sekali. Nah, sebenarnya kapan sih nuzulul Quran itu terjadi gitu? Kapan? Sebenarnya kalau ditanya kapan itu hanya Allah yang tahu ya. Jadi ini tuh berdasarkan teori-teori dari ulama yang ada. Nuzulul Quran itu terjadi pada tanggal 17 Ramadan. Ya, di bulan Ramadan tuh. Nah, di bulan Ramadan ini juga tuh ada yang namanya peristiwa malam Lailatul Qadar. Nah, nanti ini kita bahas tentang malam ini. Jadi nanti nih di next question ya. Ada. Terus kenapa sih harus tanggal 17 Ramadan gitu? Kenapa nggak tanggal 6 Ramadan atau 20 Ramadan kayak gitu? 6 Ramadan mah sekarang. Iya, kenapa gitu nggak sekarang gitu? Kenapa nggak sekarang? Kenapa nggak tanggal segini? Iya. Kenapa ya? Jadi ini aku mau cerita sedikit nih. Sedikit aja ya. Okay. Jadi pada masa jahiliyah Arab Saudi Arabia tepatnya di Mekah, itu kan dulu kafir Quraisy ya masih menyembah berhala nih. Ya kan? Masih belum ada tuh ajaran Islam, masih belum masuk ajaran Islam di situ. Nah, Nabi Muhammad itu tuh nggak yakin kalau berhala itu adalah Tuhannya. Secara kan berhala itu kan cuman diem ya, cuman diem, gak ngasih makan, gak ngapain, malah kita ngasih sesajen kan. Iya. Nah, Nabi Muhammad tuh nggak yakin. Nah, maka beliaulah mencari pencerahan dengan cara berdiam diri di Gua Hiro. Nah, berdiam diri di Gua Hiro itu beliau lakukan selama berbulan-bulan. Nah, hingga tibalah pada tanggal 17 Ramadan itu saat sedang berdiam diri di Gua Hiro, itu tiba-tiba datanglah sesosok langsung dari belakang beliau Nabi Muhammad itu mengatakan Iqra. Nah, pada saat itu Nabi Muhammad kan belum bisa membaca. Nah, beliau menjawab, saya tidak bisa baca. Nah, ditambah lagi sosok yang datang juga kan menakutkan ya bagi beliau ya, menakutkan. Ya, gimana nggak menakutkan kan ya, orang di gua lagi sendirian, iya, gelap juga. Tiba-tiba datang tuh baca Iqra aja. Nah, sampailah diulang kata-kata Iqra 3 kali. Nah, akhirnya turunlah ayat Al-Quran pertama kali, yaitu adalah surat Al-Alaq ayat 1-5, bertepatan pada tanggal 17 Ramadan pada saat itu. Seperti itu. Gitu. Jadi kan setelah tahu nih kenapa terjadinya nuzulul Quran itu, terus pada malam nuzulul Quran itu tuh
ada nggak sih amalan-amalan yang harus kita lakuin? Terus apa aja gitu amalan-amalan yang harus kita kerjakan pada malam nuzulul Quran itu? Kalau amalan-amalan sebenarnya sama aja sama aja lah kayak malam-malam atau hari biasanya. Cuman lebih dianjurkan atau dianjurkan lah itu adalah perbanyak membaca Al-Quran, karena ya namanya aja peristiwa turunnya Al-Quran, ya kan? Nah, dan itu juga merupakan salah satu hari yang paling bersejarah atau berkesan bagi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan juga karena Al-Quran itu merupakan salah satu mukjizat terbesar bagi beliau, seperti itu. Dan yang kedua itu juga ada perbanyak itikaf. Nah, perbanyak itikaf. Itikaf kan biasanya sebenarnya ada di malam-malam biasanya, tapi kan lebih ke banyaknya itu pas Ramadan. Nah, banyakin itikaf tuh. Nah, itikaf ngapain aja, ya kan? Sholat, baca Quran. Nah, itu. Nah, terus selanjutnya itu ada perbanyak sholat malam dan doa. Nah, karena pada malam ini tadi kembali lagi ke poin pertama, karena malam ini adalah malam yang bersejarah peristiwa turunnya Al-Quran ke muka bumi. Nah, maka dari itu disyaratkanlah berdoa, banyak berdoa dan lain sebagainya. Walaupun di hari-hari lain kita kan juga berdoa ya di hari yang lain. Nah, tapi karena ada sesuatu yang sangat istimewa pada malam ini, jadi ya ada pembedanya gitu malam ini sama malam yang lain, seperti itu. Oke. Pertanyaan selanjutnya nih, kan tadi Raffi udah ngejelasin tuh tentang nuzulul Quran. Terus tuh ada tentang Lailatul Qadar. Itu bedanya apa sih nuzulul Quran sama Lailatul Qadar? Kayaknya itu mirip-mirip gitu ya, Pi? Memang mirip-mirip sih. Kalau malam Lailatul Qadar itu kan malamnya itu sama kan, ada di bulan Ramadan juga. Nah, malam ini itu digadang-gadang sebagai malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Kenapa sih? Kenapa tuh? Kenapa ya? Karena pada malam ini Allah itu mengisyaratkan untuk malaikat turun ke bumi. Ngapain? Ke bumi. Nah, itu untuk mencatat amal, terus mengaminkan doa para umat muslim yang berdoa. Nah, pada malam ini juga pahalanya itu kalau kita beribadah kayak baca Quran, sholat, tarawih dan sebagainya, itu tuh pahalanya tuh berkali-kali lipat. Nah, seperti itu. Jadi hanya orang-orang dan juga hanya orang-orang yang tertentu yang bisa merasakan malam yang istimewa ini. Nah, bedanya kalau malam nuzul Quran itu kan peristiwa turunnya Al-Quran melalui malaikat Jibril, disampaikan wahyu kepada Nabi Muhammad. Nah, kalau Lailatul Qadar itu malam turunnya Al-Quran ke muka bumi. Jadi bedanya itu, kalau nuzul Quran ke Nabi Muhammad, Lailatul Qadar itu ke muka bumi, seperti itu bedanya. Jadi jadi tentang jadi pada tahu kan ya apa bedanya nuzulul Quran sama malam Lailatul Qadar. Pertanyaan terakhir nih, Pi. Kan tadi udah ngejelasin tuh apa itu definisi nuzulul Quran, kapan, terus kenapa terjadi pada hari itu, terus amalan apa aja, sama bedanya nuzul Quran sama Lailatul Qadar. Selanjutnya hikmahnya itu apa sih sebenarnya dari si peristiwa nuzulul Quran ini? Kalau soal hikmah, iya. Kalau hikmah pasti setiap peristiwa itu ada hikmahnya, maupun peristiwa buruk baik pasti ada hikmahnya. Dan juga pada peristiwa ini hikmahnya yang pertama itu adalah mengerti tentang Al-Quran. Nah, seperti dia syaratkan di firman Allah pada surat Al-Isra ayat 82 yang artinya itu adalah, dan kami turunkan Al-Quran sebagai obat atau penawar bagi orang-orang yang beriman. Dan Al-Quran itu sebagai tidak menambahkan bagi orang-orang yang tidak beriman atau melainkan merugi. Nah, jadi seperti itu kita mengerti Al-Quran, adapun manfaat yang kita dapat.
Terus yang kedua adalah kita mengimani atau meneladani peristiwa tentang nuzul Quran ini. Ya, kita mengerti, kita tahu bagaimana nih sejarahnya tentang peristiwa awal turunnya Al-Quran ke muka bumi, ke Nabi Muhammad. Itu gimana, kan Al-Quran itu kan kita baca setiap hari ya kan. Dan Al-Quran juga tuh pasti banyak nih di mana-mana di muka bumi ini. Nah itu, yang terakhir itu adalah Al-Quran itu sebagai pedoman. Ya, pedoman bagi umat muslim. Karena di Al-Quran ini itu kan terdapat nih semua firman Allah, larangan, mana yang haram, mana yang halal, mana yang boleh, mana yang nggak boleh, mana yang harus, mana yang nggak harus dilakukan. Itu semuanya ada, ya. Semuanya ada, pedoman bagi umat muslim. Nah, kita jadi mendekatkan diri kepada Al-Quran itu sendiri, ya kan? Karena Al-Quran tadi itu merupakan pedoman bagi umat muslim, dan ya seperti itu. Jadi intinya hikmah dari peristiwa nuzul Quran ini adalah kita jadi paham entah tentang peristiwa nuzul Quran dan tentang isi dari Al-Quran itu sendiri, ya. Isinya tadi banyak banget kan, isinya dari umat-umat sebelum Nabi Muhammad sampai nanti hari akhir tuh semuanya ada di situ. Nah, jadi seperti itu, kita jadi paham banget tentang Al-Quran. Seperti itu. Oke, jadi gimana teman-teman penjelasan tentang nuzul Quran ini? Ya, jadi tadi adalah materi kita pada hari ini tentang hikmah dari nuzul Quran itu. Betul sekali. Mungkin segitu aja kali ya dari kita. Terima kasih Raffi atas materi yang udah dikasih nih. Jadi teman-teman yang nggak tahu juga sekarang jadi tahu kayak gitu. Iya, sama-sama. Diva juga makasih nih udah nanya-nanya, kan banyak pertanyaannya, udah kayak ujian lagi. Aduh. Iya, ya Allah. Ya udah. Mungkin kita udahin aja sampai sini. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.